Ini kebun saya luasnya kurang lebih 72 meter persegi. Jadi saya menanam secara organik dan juga ada beberapa yang hidroponik. Kalau kita menanam sendiri itu stok sayur selalu ada. Jadi apa yang ada itu yang kita masak gitu. Jadi nggak full harus beli semua. Jadi menghemat pengeluaran juga ya. Soalnya saya juga pernah 2 minggu itu full nggak belanja sayur. Jadi sayanya senang, suaminya pun juga senang. Apa, Dek? Bayam. Bayam. Ya, bayam apa? Bayam hijau. Bayam hijau. Ini daunnya bolong-bolong nih, dimakan apa nih, Dek? Makan ulat. Iya, dimakan ulet. Ini uletnya berarti makanannya sehat, sayurnya sehat karena organik. Jadi ini kegiatan saya setiap harinya berkebun bersama dengan anak saya, menyiram tanaman. Ini kebun saya luasnya kurang lebih 72 meter persegi. Jadi saya menanam secara organik dan juga ada beberapa yang hidroponik. Untuk yang organik saya menggunakan raised bed atau pedengan. Jadi di kebun saya ini ada 4 buah raised bed, 2 di depan dan 2 di belakang. Untuk yang 2 di depan ini ukurannya 2,4 kali 1,8 meter. Sedangkan yang di belakang ini ukurannya 3,6 kali 1,8 meter. Jadi bedengan ini saya buat dengan menggunakan metode lasanya. Metode lasanya ini saya bikin media tanamnya berlapis-lapis. Jadi itu tidak perlu menggali tanah lagi untuk membuat ini media tanamnya. Kita hanya tambahkan media tanam aja secara berlapis-lapis. Ya, ini tanaman apa, Dek? Ini namanya apa? Kale. Kale. Ya, kale apa ini? Kale-nya ada 2, yang curly tuh, yang keriting, sama yang besar-besar ini yang Siberian. Subur. Iya, biar subur. Nanti kalau subur panenannya jadi banyak. Jadi saya menanam apa yang keluarga saya suka ya. Jadi yang biasa saya olah, saya masak, terutama kangkung sama bayam itu yang paling sering. Ya, jadi saya menanam organik ini memang tujuannya supaya hasil panen sayur saya itu sehat gitu. Karena kita mau berikan ke keluarga ya. Kita berikan yang terbaik untuk keluarga kita. Sayuran fresh, sehat, bebas pestisida. Ada bayam merah. Iya, terus ada apa lagi nih? Kangkung. Ini kemangi. Kemangi. Iya, kemangi biasanya buat lalap.
Sebenarnya saya sudah lama ya suka menanam, tapi kalau untuk berkebun yang serius itu baru sejak awal pandemi kemarin. Jadi waktu itu tuh sebenarnya nggak kepikiran mau berkebun, terutama sayur ya. Tapi tahu-tahu suami itu pulang bawa itu, jadi dia beli paketan benih. Kan waktu itu sedang musim tuh orang-orang ngejual paket benih seperti itu. Nah, mulai dari situ saya mulai menanam, nah, terutama sayur. Hari ini saya mau panen sayur, jadi saya udah hampir tiap hari panen sayur ya. Jadi udah jarang lagi pergi ke tukang sayur. Yuk kita panen. Ini sawi pagoda. Terus ini pakcoy. Hasil panen dari kebun itu saya belum bisa 100% ya, masih sekitar 50-60% lah. Karena masih ada beberapa sayur yang belum saya tanam dan saya masih belajar untuk mengatur waktu menanam dan panen biar kita bisa selalu panen terus setiap hari gitu. Tapi kalau untuk sayuran hijau seperti kangkung, bayam, sawi-sawian, itu saya sudah nggak pernah lagi beli ke tukang sayur. Jadi kalau untuk sayuran hijau sudah cukuplah dari kebun, nggak perlu beli lagi. Ini bayamnya bolong-bolong nih karena organik ya, jadi ulat masih mau makan. Terus ini kangkungnya juga udah bisa dipanen nih. Saya menggunakan sistem organik lebih dominan karena saya merasa kebun saya ini cukup untuk menanam organik ya. Jadi dari dulu pengen punya kebun yang ada respite-nya gitu. Selain itu, kalau tanaman organik pasti sehat karena kita pakai media organik, pupuknya pun organik, kemudian sebisa mungkin tidak menggunakan pestisida. Kalaupun menggunakan pestisida, kita pasti pakai yang organik juga. Jadi lebih ramah lingkungan, tidak akan merusak tanah dan air. Kemudian kalau untuk hidroponik sendiri, karena hidroponik itu sebenarnya simple ya. Saya pakai yang cara paling sederhana, jadi pakai yang menggunakan box styrofoam, menggunakan sumbu wick untuk mengisi space kosong di samping rumah. Jadi menurut saya itu cocok untuk menanam hidroponik karena ada sedikit naungannya. Okra itu gampang ditanamnya, sekalinya dia berbunga, dia akan berbunga terus. Terus nanti kalau udah berbuah 2 hari sekali, sudah bisa panen. Kemampuan awal berkebun saya itu sebenarnya dari almarhum bapak ya, karena dari kecil saya sudah terbiasa lihat. Jadi almarhum bapak saya itu suka menanam, tapi kalau bapak saya lebih suka ke tanaman hias sama tanaman buah. Kemudian saya kuliah itu masuk jurusan biologi itu juga sebenarnya karena pengen lebih mendalami tentang tumbuhan gitu. Jadi saya basicnya dapat ilmu basicnya dari kuliah itu. Tapi baru diterapkannya untuk menanam itu ya 2 tahun yang lalu, nah, terutama menanam sayur. Nah, ini hasil panen saya hari ini. Jadi ini sudah cukup untuk 4-5 kali masak. Jadi lumayan kan kalau kita menanam sayur bisa panen sebanyak ini, dan ini pasti fresh.
Bedengan ini saya buat dengan menggunakan hebel ya. Jadi hebel ini kenapa saya pakai hebel, karena dia murah, kemudian tahan lama, kuat, terus ringan. Jadi kalau pas nyusunnya kita gampang aja ngangkat-ngangkatnya gitu. Kemudian untuk isi media tanam dari bedengan ini, jadi kita bikin berlapis-lapis seperti kalau kita membuat lasanya ya. Kita nggak perlu gali-gali lagi, jadi cukup tambahkan media tanam aja. Tinggi dari media tanamnya ini setinggi hebelnya ya, jadi kurang lebih 30 cm. Menurut saya sih ini cukup, karena kalau untuk tanaman sayur itu dia akarnya nggak terlalu panjang ya seperti tanaman pohon. Jadi nantinya dia akan menembus ke lapisan tanah yang di bawahnya sih. Ini saya mau cari daun bambu kering. Daun bambu kering ini nantinya mau saya pakai buat lapisan media tanam di raised bed saya. Jadi ini di sini pohon bambu, tinggal ambil aja. Jadi daun bambu kering ini gunanya untuk sumber karbon ya, jadi dia bagus untuk pertumbuhan tanaman. Sebenarnya bisa pakai daun kering apapun sih, cuman ini saya cari yang ada aja di dekat kebun saya, jadi saya pakai daun bambu kering. Saya mau mempraktekkan cara membuat raised bed ya. Jadi raised bed atau bedengan di kebun saya itu menggunakan metode lasanya. Jadi dibikin berlapis-lapis seperti kita membuat lasanya. Untuk cara membuatnya, jadi ini saya ada kotak plastik, anggap aja ini bedengan saya. Kemudian ini setelah tanah kita kasih kardus. Setelah kardus, saya menggunakan daun bambu kering. Daun bambu kering yang saya tadi ambil di samping kebun saya. Ini kita letakkan setelah kardus. Selanjutnya adalah lapisan hijau. Lapisan hijau ini fungsinya sebagai sumber nitrogen. Ini saya pakai rumput atau gulma yang saya cabut dari kebun yang sudah tidak terpakai, atau bisa juga pakai hasil peruningan daun-daun ya. Selanjutnya kita lapisi dengan media tanam organik. Media tanam organik ini biasanya sudah ada kompos dan juga pupuk kandangnya. Selanjutnya kita lapisi dengan arang sekam atau sekam bakar. Arang sekam ini kaya akan mineral, jadi sangat bagus untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu dia juga berfungsi untuk menjaga kelembapan tanah dan membuat tanah menjadi porus. Untuk lapisan yang paling atas saya menggunakan sekam mentah. Sekam mentah ini fungsinya sebagai mulsa, jadi menutupi lapisan media tanam yang ada di bawahnya. Dia untuk menjaga kelembapan media tanam
terutama saat cuaca panas atau terik ya. Jadi biar tanamannya nggak gampang layu atau kering. Jadi lapisannya sudah selesai. Sekarang tinggal kita siram dengan air. Raised bed atau bedengannya sudah jadi seperti ini. Kita buat berlapis-lapis. Ini kita diamkan dulu selama 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu sudah siap untuk ditanamin. Jadi kita diamkan supaya daun kering dan juga daun yang hijau tadi itu terurai terlebih dahulu. Jadi nanti jadi seperti kompos ya. Jadi ini tidak perlu diaduk. Kita diamkan saja, tidak perlu disiram juga. Tapi kalau misalnya terkena air hujan juga nggak masalah. Nanti kalau pas kita mau tanam, tinggal digemburkan sedikit aja. Keunggulan dari metode lasanya ini adalah kita tidak perlu menggali tanah lagi. Jadi cukup ditutup dengan lapisan-lapisan media tanam, sehingga struktur tanah dari yang akan kita tanami nantinya akan tetap terjaga. Jadi nutrisinya masih ada dan organisme maupun mikroorganismenya pun masih tetap terjaga. Kemudian selain itu juga kita jadi hemat tenaga dan waktu ya, karena nggak perlu capek-capek gali lagi. Saya mau memberi pupuk guano atau kotoran kelelawar ke tanaman terong ungu saya ya. Manfaat yang saya dapatkan dari berkebun, yang pertama itu sehat ya. Saya itu jarang olahraga, tapi kalau berkebun itu kan menurut saya sama aja dengan olahraga. Karena kan tiap pagi kena matahari, kemudian jalan ke sana sini nyiram tanaman, memupuk, itu tahu-tahu keringet udah netes. Jadi enak aja gitu sekalian berjemur ya. Kemudian kalau kita menanam sendiri itu stok sayur selalu ada. Jadi apa yang ada itu yang kita masak gitu. Jadi nggak full harus beli semua gitu. Jadi menghemat pengeluaran juga ya. Soalnya saya juga pernah 2 minggu itu full nggak belanja sayur. Jadi sayanya senang, suaminya pun juga senang. Tips untuk berkebun di kebun minimalis. Jadi kalau menurut saya itu lahan sempit atau luas bukan masalah ya. Di lahan sempit pun, seminimalis pun masih bisa untuk berkebun. Jadi untuk lahan minimalis bisa menggunakan pot, kemudian bisa juga menggunakan pot gantung atau pot dinding. Kemudian menggunakan cara veltikultur, menggunakan pipa paralon. Kalau mau sih sebenarnya bikin raised bed skala kecil pun juga bisa. Jadi misal di samping rumah masih ada space 1 meter, 1,5 meter tuh masih bisa dipakai untuk raised bed. Jadi model memanjang gitu. Ini saya mau menanam sawi pagoda, jadi menggunakan pot paralon. Ya, jadi namanya vertikultur. Media tanam yang saya gunakan ini adalah media tanam organik dicampur dengan arang sekam, perbandingan 1:1 ya. Untuk potnya sendiri ini saya pakai yang diameter 40 cm. Ini sudah saya isi dengan media tanam
sampai penuh. Kemudian kita tinggal masukkan saja media tanam ke ini paralonnya. Saya sering melibatkan keluarga saya dalam berkebun ya. Jadi kayak kemarin waktu bikin raised bed itu saya perlu bantuan suami ya. Nggak bisa ngerjain sendiri, jadi suami saya yang membantu waktu itu. Yang kayak ngukur-ngukur lah, terus bantu ngisi media tanamnya gitu. Kemudian anak-anak jadi senang berkebun, jadi udah nggak takut yang namanya kotor-kotor lagi. Sama cacing pun mereka juga udah nggak takut. Gitu, karena sudah terbiasa ya. Sudah terbiasa melihat dan ikut juga. Keunggulan vertikultur ini karena kita tanamnya di pot paralon ya, secara vertikal, jadi menghemat tempat. Kemudian untuk teman-teman yang mau nanam sayur tapi lahannya terbatas, bisa tanam sayur pakai cara vertikultur seperti ini. Jadi tinggal taruh di pot, selain diletakkan di kebun, bisa juga ditaruh di depan rumah. Jadi bisa untuk dekorasi juga. Semua orang itu bisa berkebun ya. Intinya tuh sebenarnya sih niat. Karena kalau kita menanam itu sebenarnya menanam dari hati. Jadi nggak ada istilah, kalau dulu katanya mitos tangan panas, tangan dingin gitu, nggak bisa nanam. Nggak, semuanya pasti bisa menanam. Jadi bisa dimulai dari menanam di pot dulu, nanti kalau sudah berhasil kita bisa beralih ke tempat yang lebih luas. Jadi banyak cara kalau mau berkebun, nggak usah patah semangat, pasti bisa.